Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Sang Khalik seluruh alam, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isi di antara yang keduanya. Salawat serta iringan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takzim penghormatan saya kepada pimpinan Balai Al-Alif Malikus Saleh beserta keluarganya sekalian. Dan yang saya banggakan kepada santriwan dan santriwati yang seiring bahu seayun langkah dalam menuntut ilmu di balai yang kita cintai ini. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, dengan peranannya yang begitu besar, Dayah digambarkan laksana lampu yang menerangi jalan, laksana benteng yang mempertahankan akidah, dan laksana bengkel yang memperbaiki moral bangsa. Dan yang luar biasanya hadirin, sekalipun berjalan tak semulus jalan tol, namun kisah Dayah sampai hari terus berjalan di persada Nusantara ini. Maka sepantasnya bagi kita para pejuang agama Allah yang mengetahui bagaimana kisah Dayah dalam mengikuti arus perkembangan zaman yang penuh teka-teki ini. Berpidato dari latar inilah pada kesempatan ini sebuah syarahan yang coba Al-Fakir publikasikan dengan tema Dayah antara masa depan dan kenyataan. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berangkat dari sebuah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, akan datang kepada manusia suatu masa di mana akan pergi orang-orang yang baik dari manusia sebagai tersisalah orang-orang yang buruk dari mereka. Perjanjian-perjanjian dan amanah-amanah mereka rusak dan kondisi mereka seperti ini. Beliau menganyam antara jari jemarinya. Para sahabatnya pun bertanya, jika demikian, lalu bagaimana jalan keluarnya, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian ambillah apa yang kalian ketahui dari kebenaran dan jauhilah apa yang kalian ingkari. Bersamalah dengan orang-orang pilihan dan jauhilah kebanyakan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Sebuah penyebaran besar Rasulullah utarakan melalui hadis ini, bahwa kesuraman akan kembali di masa depan, di mana saat itu kebanyakan manusia telah menjauhkan diri dari orang-orang yang baik. Mereka merusak perjanjian-perjanjian dan amanah yang telah dipundakkan, bahkan mereka saling berpecah belah. Dan yang keluar dari kesuraman tersebut, Rasulullah menyuruh kita berpegang teguh pada kebenaran, serta bersama-sama dengan orang pilihan, dan memelihara diri dari pengaruh kebanyakan manusia. Santriwan dan santriwati sekalian, coba perhatikan dua pesan terakhir dalam hadis tersebut. Yang pertama, bersamalah dengan orang-orang pilihan. Dari pesan ini timbul satu pertanyaan, siapakah orang pilihan yang Rasulullah maksudkan? Bagi kita yang beriman, tentu akan menjawab bahwa diri Rasulullah lah manusia pilihan tersebut. Tetapi 14 abad sudah kita berpisah dengan beliau, jadi sudah barang pasti kita sudah tidak bersama-sama dengannya lagi di dunia ini. Lalu siapakah sebenarnya orang pilihan yang Rasulullah maksudkan? Perlu diingat saudara-saudara, sebelum Rasulullah bertolak dari dunia ini, beliau telah mempercayakan orang-orang terbaik yang melanjutkan dakwah beliau. Siapakah mereka? Al-ulama'u waradatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jika Rasulullah adalah manusia pilihan, berarti para ulama yang menjadi pewaris beliau juga termasuk orang-orang pilihan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, di manakah tempat para ulama tersebut? Tentu semua tahu bahwa Dayahlah tempat para ulama. Sebagai jawaban yang kita dapatkan, mari kita perhatikan pesan selanjutnya. Jauhilah kebanyakan manusia.
Sekarang lihatlah saudara-saudara, di setiap langkah kita berpijak, hampir semua tempat dikerumuni oleh kebanyakan manusia. Ada kala gara-gara harta dan tahta, berbondonglah manusia ke universitas dan perkantoran. Ada juga gara-gara nafsu birahi, berbondong-bondonglah manusia ke tempat prostitusi dan lapak judi. Dan masih sangat banyak tempat yang dijadikan kiblat oleh manusia. Saking cintanya mereka akan tempat tersebut, mereka rela mengorbankan harta, usia, bahkan imannya sendiri. Namun di antara sekian banyak tempat-tempat yang menjadi pusat perhatian manusia, ada juga tempat yang diacuhkan, bahkan dianggap kolot oleh mereka, yang sebagai tempat tersebut hanya ditempati oleh segelintir manusia-manusia yang cinta akan Allah, yang cinta akan ilmu agama. Dan tempat tersebut tak lain dan tak bukan adalah daya. Jadi yang memelihara diri dari pengaruh kebanyakan manusia, tempatnya adalah daya. Jelas dan sangat jelas bahwa daya akan tetap berperan penting di masa depan. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, sebelum kita membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan, lihatlah apa yang sedang berlangsung di atas pentas dunia saat ini. Sekalipun kita menutup mata dan berpura-pura tidak tahu, tetapi kenyataannya gerbang kesuraman yang Rasulullah maksudkan telah terbuka. Tak perlu jauh mata memandang, Indonesia yang notabene penduduknya muslim saat ini sedang berjalan dalam masa-masa kesuraman. Hal ini dapat ditandai dengan degradasi moral bangsa ini, yang tidak sebatas dialami kalangan tertentu, tetapi nampaknya sudah merambah kemana-mana. Bak penyakit kanker yang sudah sangat sulit diobati sebagai akhlak bangsa ini tidak lagi sebatas krisis, malahan menjadi multikrisis. Lihat saja begitu banyak muslim Indonesia telah menjauhkan diri dari para ulama, bahkan berani mempermainkan perjanjian-perjanjian dan amanah yang terikat dengan Allah dan sesama manusia. Mulai dari generasi muda yang bermaksiat kepada Allah, para orang tua yang membiarkan anaknya keliuran dengan aurat terbuka, muslim-muslim kilat yang rela menukar akidahnya dengan rupiah, ditambah dengan para penguasa negeri yang bermental sihir, yang mensulap uang rakyat menjadi harta pribadi. Belum lagi pertikaian yang hampir hari tayang di depan mata. Ironisnya hadirin, kemunduran semacam ini mereka sebut kemajuan. Pamer aurat katanya kesenian, perzinaan dianggap sudah zamannya. Pedangkalan akidah dibilangnya cuma basa-basi, korupsi dianggap jalan yang investasi, dan pertikaian katanya kita tidak semisi. Walhasil, lahirnya generasi instan yang menghalalkan berbagai cara dan misi. Karena kehancuran seperti inilah, daya menjadi tempat untuk mengobati penyakit-penyakit kanker semacam ini. Dan dayalah tempat untuk merekrut generasi-generasi terbaik menuju masa depan. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi yang sangat disayangkan, kenyataan pilu harus dipikul oleh daya. Bagaimana tidak, tudingan dan fitnah besar-besaran datang memvonis daya. Tidak hanya orang barat yang menuding daya sebagai orang teroris, bahkan masyarakat kita sendiri ada yang begitu kejam menghina daya dengan sebutan ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan. Jika dahulu Belanda yang berperan sebagai penghambat kebangkitan daya, sekarang seakan Belanda-Belanda baru hadir di tengah-tengah kita. Mereka adalah para ortodok yang tidak berani mengakui daya sebagai sarana yang mengajukan bangsa, yang seolah ingin berkata, "Wahai penghuni daya, kalian cukup berstatus sebagai pasukan bersarung dan pengkaji kitab-kitab kuno, tak perlu ikut campur mengurusi masalah negara." Hadirin, buruk rupa cermin dibelah, gara-gara benang semua dianggap salah, padahal bermata tapi tidak melihat, bertelinga namun tidak mendengar. Inilah mental-mental para pemblokir daya. Mereka telah melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama, merupakan kenyataan bahwa dayalah yang telah mengangkat martabat bangsa ini, dan daya juga yang berperan dalam mencabut tuduh perbudakan di atas negeri ini.
Yang kedua, mereka telah menutup mata bahwa hakikat masa depan yang sebenarnya bukanlah kebahagiaan dunia semata, tetapi lubang 2x1 yang tak lain adalah kuburan. Itulah jalan menuju masa depan yang sebenarnya. Sekarang yang perlu kita pertanyakan ialah, apakah sekolah yang tinggi-tinggi yang akhirnya menjadi tikus-tikus berdasi dan mafia-mafia hukum itu disebut masa depan? Apakah sekolah jadi sarjana-sarjana namun ujung-ujungnya menghina Nabi dan syariat itu disebut masa depan? Kebenaran dibutuhkan, kebatilan dibenarkan. Dayah yang menjadi bahtera menuju masa depan yang sebenarnya dihina dan dipandang sebelah mata. Masya Allah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hanya inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan sebagai kesimpulannya, sekarang dan di masa depan, dayah akan tetap berperan penting dalam menyelamatkan umat manusia dari kesuraman. Dan dayahlah tempat untuk mira generasi-generasi terbaik menuju masa depan, walau pada kenyataannya ada yang menghina dan memandang dayah sebelah mata. Akhirul